minta ditunjukkan lewat benak saya. Ya Allah, berikan gambaran benak. Di sini ada gambaran apa ya? Jadi kalau saya gambarannya itu ada semacam jarum atau tombak gitu ya. Ya, saya imajinasikan jarumnya itu terbakar atau hangus. Tetap menguatkan lafadznya. Jangan sampai putus ya. Kalau bisa 24 jam terus itu diimajinasikan, maka itu otomatis akan hancur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa lagi saudara-saudaraku semuanya. Semoga sehat walafiat jasmani dan rohaninya terus sehat kuat, diberi makan terus oleh dzikir. Jangan lupa putar terus tasbihnya di saudara-saudaraku, biar sehat rohaninya juga, tidak jasmani saja yang diperhatikan. Baiklah, apa kisah hari ini seperti saya jelaskan kemarinnya, besok akan, yakni hari ini akan menjelaskan kisah ketika berhadapan dengan face to face oleh orang pintar ya, yang sejatinya itu seperti hitam berbalut putih. Kisah ini awal mulanya itu ketika saya ngedan bersama teman-teman. Itu dipanggil oleh seseorang yang sepertinya punya pondok ya, pondok kecil lah, atau tempat mengaji bagi anak-anak mengaji Al-Quran. Kemudian itu sekitar sore lah, pada asar, bukan sore ya, maaf, siang itu siang. Kemudian ketika saya di sana itu ya biasa diajak ngobrol ya. Kemudian ada temannya juga di situ, itu seorang bapak-bapak punya kendala. Keluhannya adalah minta dibersihkan segala jenis penyakit dan keilmuan, karena saat itu istrinya sedang ada di rumah sakit, kondisinya kritis, didiagnosa penyakit yang tidak ada penjelasannya, cuman kondisinya ya tidak bisa bangun tuh. Maka kemudian saya mendoakan beliau ya, dengan meminta izin orangnya. Saya tanya bapaknya, apakah ikhlas misalkan kalau penyakit dalam keluarga bapak ini itu akibat keilmuan yang tak diundang, yang tidak bersanad, yang misalkan dari dikir-dikir, hisib-hisib, dari bacaan-bacaan yang tidak ada sanadnya, apakah ikhlas dikeluarkan atau dibersihkan? Terus dia ngomong, ya ikhlas Pak. Akhirnya ya
saya doakan untuk dibersihkan dengan berdoa supaya membersihkannya. Terus saya berdoa itu satu kali tarik itu kira-kira ini kan sebelah saya ini teman itu kan bisa pandangan batinnya langsung saya suruh melihat ketika saya tarik semuanya ke tangan saya terikat itu di tangan saya ini saya suruh melihat ini berapa ini yang ketarik. Terus dia bilang gak kuat, saya gak kuat, melihat aja gak kuat katanya. Ini miliaran jumlahnya, seperti itu. Miliaran jumlahnya, akhirnya ya saya buang kan. Saya buang dari semua keilmuan. Dengan berharap mudah-mudahan bisa diberi Allah kesembuhan atas segala penyakit-penyakit yang dikeluhkan. Langsung saat itu ada telepon dari istrinya. Ada telepon istri saya nelpon gitu. Katanya sudah sembuh, langsung minta pulang sama di rumah sakit si dokternya. Langsung minta ditransfer uang untuk membayar rumah sakit. Saat itu juga dari istrinya. Nah, ini siangnya itu. Kemudian karena sudah sore ya kita jangan pulang dulu karena ada teman lagi satu mau sini gitu katanya. Akhirnya itu datang sore ya pada maghrib ya itu datang beberapa orang pemuda ya juga muslim sama yang ada juga yang seperti ustadz gitu ya, cuman apa namanya belajar keilmuan gitulah. Nah, waktu itu salah satu ustadznya itu mau ngetes gitu loh, tapi saya sudah curiga ustadznya ini ilmunya itu macam-macam, ilmu seperti hitam berbalut putih lah gitu lah. Dan itu minta gini, coba ya, terus berhadapan sekitar 1, 2, 3 meter lah dari saya berhadapan. Coba ya, saya bilang saya nggak bisa apa-apa gitu. Terus saya sambil rokokan aja. Kemudian karena dia itu pandangannya tambah melengking gini ya, seperti kerasukan gitu. Akhirnya ya saya santai aja sambil rokokan. Cuman pikiran ini saya bergerak semua. Benteng, bangun benteng, terus kembalikan semua serangan. Jadi pakai pikiran semua sambil rokokan ini. Teman-teman yang lain itu sudah khawatir semua. Lihat kok santai-santai. Benteng. Saya belajar pakai imajinasi, menggerakkan terus. Slide ke kanan gini. Semuanya kan pakai batin perintahnya juga. Terus pakai imajinasi gerakannya. Saya sambil rokokan gini. Akhirnya setelah beberapa waktu orang yang mencoba tadi langsung menggos ini sudah waduh sudah saya cukup. Ternyata penampilan itu tidak sesuai dengan isinya ya, sangat saya tidak kuat katanya gitu. Padahal saya juga nggak ngapa-ngapain, hanya rokok-rokokan. Memang kan penampilan ya kita kan apa adanya ya, nyeleneh gitu lah, kuyelan lah. Karena juga bajunya juga robek-robek dan lain sebagainya. Jadi dari beberapa orang ini ya, memang ada yang mengetes walaupun tidak langsung, itu ada yang saya merasakan ada serangan semacam tombak atau jarum dan lain sebagainya. Dan itu ya saya melawannya ya pakai imajinasi pikiran. Misalkan saya merasa ya, karena saya nggak bisa melihat, nggak bisa mata batin, yang saya itu hanya bisa minta ditunjukkan lewat benak saya. Allah berikan gambaran benak. Di sini ada gambaran apa ya? Jadi kalau saya gambarannya itu ada semacam jarum atau
tombak gitu ya. Ya saya imajinasikan jarumnya itu pecah gitu atau terbakar atau hangus, dan saya tetap menguatkan lafaz. Kan lafaz itu kan harus ya, jangan sampai putus ya, kalau bisa 24 jam dikuatkan, terus itu diimajinasikan, maka itu otomatis akan hancur. Jadi seperti itu caranya. Kalau daripada kalau banyak orang kan narik gini kan, ngapain orang itu, nah gitu ya, mending kita belajar imajinasi, bahwa diimajinasikan, terus lafadznya dikuatkan, terus diimajinasikan apa yang ada sini sembuh dengan imajinasi. Apa yang mau dibayangkan ini terserah, mau membayangkan sapu, mau membayangkan alat-alat untuk motong-motong itu senjatanya, atau membuang, atau macam-macam. Pokoknya imajinasinya itu harus dengan lafadznya tetap harus menyambung, jangan sampai putus ya. Jadi seperti itu. Nah iya, sebenarnya banyak kejadiannya, cuman saya enggak ceritakan semua, nanti takut, bukan takut sih ya, banyak salah paham, nanti disalahpahamkan, jangan menjadikan takabur, menjadikan sombong, dan itu tidak saya kemukakan. Karena apa, yang penting poinnya adalah kita itu ketika menceritakan sesuatu, ilahi anta maksudi waridaka matlubi, semoga bermanfaat bagi yang mendengarkan. Ini kan nasihat. Nasihat itu artinya apa? Apapun yang nasihat kali ini ya adalah apapun yang kita baca, yang kita zikirkan, yang kita tawamkan, kalau itu bukan untuk tujuannya untuk Allah, untuk mencari ridha Allah, maka bisa masuk goib fasik sebagai kodam ilmuwan. Itu yang banyak di lapangan itu, 99% banyak yang tidak paham itu seperti itu. Dianggapnya itu adalah putih alirannya, tapi itu sejatinya hitam, atau yang dinamakan hitam berbalut putih. Itu tetap waspada. Jadi kita harus waspada, tetap meluruskan niat, ilahi anta maksudi waridaka matlubi. Demikian, semoga bermanfaat. Sepatah dua kata dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.